Hai guys, welcome back to my channel. Hai guys, welcome back to my channel. Jadi udah sangat lama banget aku nggak post video di YouTube. Kenapa aku lama nggak post? Karena aku lagi disibukkan sama tugas akhir mahasiswa yang dinamakan skripsi, yang sampai saat ini itu nggak kelar-kelar. Jadi di video kali ini aku bakal bahas suatu hal yang cukup sensitif, tapi bisa dibilang juga cukup seksi, sangat menggairahkan dan menggoda iman. Apa sih yang bakal aku bahas? Jadi aku bakal bahas soal pernikahan beda agama. Pasti teman-teman di sini udah sering banget mendengar, atau mungkin tidak hanya mendengar ya, bisa jadi akan melakukan pernikahan beda agama, atau sedang menjalani hubungan berbeda agama, atau bisa aja teman-teman adalah aktor dan aktris dari pernikahan beda agama itu sendiri. Nah, pernikahan beda agama. Pertanyaan yang sering muncul ketika kita membahas tentang pernikahan beda agama adalah, boleh nggak sih? Atau bisa nggak sih? Kalau boleh dan kalau bisa, gimana sih caranya? Kayak gitu. Itu adalah 3 pertanyaan yang sering menjadi ya pertanyaan-pertanyaan di pikiran orang-orang yang Oke, sebelum jauh menuju ke pernikahan beda agama dan pembahasan yang sangat panjang, kita harus menyatukan persepsi dulu nih teman-teman. Nah, pernikahan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda. Jadi udah deal ya teman-teman bahwa persepsi kita sama soal pernikahan beda agama. Di Indonesia, pernikahan beda agama itu menjadi suatu hal yang cukup cukup sering dibicarakan, kayak antara ya dan tidak, antara ada dan tiada kayak gitu. Sedangkan di luar negeri, pernikahan beda agama tidak menjadi masalah. Pasti teman-teman di sini berpikir kenapa di luar negeri pernikahan beda agama itu tidak menjadi soal atau tidak menjadi masalah. Sebenarnya hal ini terjadi karena seperti yang kita ketahui bersama teman-teman bahwa negara Indonesia adalah negara yang menganut ideologi Pancasila, yang mana sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari sila ini pun kita sudah tahu bahwa segala hal yang berkaitan dengan ketuhanan atau keagamaan atau keyakinan itu sudah hal yang pasti menjadi urusan negara. Ini sangat berbeda di luar negeri, terutama di US atau UK dan negara-negara barat lainnya, bahwa agama menjadi lingkup privat, lingkup yang tidak, bahkan hampir tidak disentuh oleh negara. Nah, karena di luar negeri seperti itu, maka hal-hal yang menyangkut tentang agama itu tidak menjadi urusan negara, ya seperti pernikahan, mau dia agamanya sama atau enggak, mau serumah tanpa pernikahan atau enggak, itu tidak menjadi masalah selama itu tidak merugikan orang lain. Seperti itu teman-teman. Nah, kita balik lagi ke pernikahan beda agama. Mengapa Indonesia sangat sulit melakukan pernikahan beda agama? Sebenarnya jawabannya itu bisa kita temukan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ya ini undang-undang perkawinan, bukan undang-undang pernikahan. Jadi sebenarnya kawin dan nikah itu sama. Siapa sih yang bedain siapa? Karena di undang-undang kawin dan nikah itu sesuatu hal yang sama gitu. Jadi di undang-undang ini tolong dia di searching di Google, dibuka. Kita langsung lihat pada pasal 1.
pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dari pasal 1 bisa kita tarik kesimpulan mengapa Indonesia tidak mengakomodasi pernikahan sesama jenis. Itu bisa dilihat di pasal ini. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria, seorang wanita. Kalau LGBT kan seorang lelaki dengan seorang laki. Jadi kayak inilah yang menjadi dasar kenapa LGBT itu tidak diakomodasi di Indonesia kayak gitu. Selain itu juga karena alasan tadi Pancasila sebagai ideologi di pasal 1 di sila pertamanya. Selanjutnya kita juga ke pasal 2 ayat 1, yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dilanjut oleh pasal 2 ayat 2, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang yang berlaku. Jadi menurut pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dikatakan sah apabila agama dan kepercayaannya mengatakan itu sah, serta dicatatkan dalam catatan sipil menurut undang-undang yang berlaku ini. Ini kayak gitu. Tapi kita harus lihat di pasal 8 huruf F, masih di Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang oleh agamanya dan atau kepercayaannya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Jadi sebenarnya ini terjadi sedikit tidak jelas, dalam arti kayak boleh enggaknya itu enggak jelas kan. Di dalam hukum Islam, seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan seorang perempuan non-muslim. Tapi seorang perempuan muslim tidak diperkenankan menikah dengan seorang laki-laki non-muslim. Dan mungkin juga itu berlaku di agama-agama lain, misal agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, agama Hindu, ataupun Konghucu. Seperti itu. Nah, itu kayak tidak jelas gitu loh kalau dikembalikan. Jadi nggak ada aturan yang boleh nggak sih? Atau kalau enggak, kenapa nggak ditulis enggak aja kayak gitu, biar kayak pasti ya pasti semua orang suka yang pasti-pasti gitu. Nah, karena tidak jelasnya itu, pernikahan beda agama ini berada di ambang yang bisa dikatakan boleh nggak jelas, nggak boleh juga nggak jelas kayak gitu. Sehingga bisa dikatakan pernikahan beda agama ini merupakan suatu kekosongan hukum. Nah, kekosongan hukum ini menyebabkan adanya penyelundupan hukum. Jadi kayak karena nggak diatur secara jelas, orang tuh nyari cara gimana itu bisa dilaksanakan seperti itu. Ada beberapa penyelundupan hukum yang dilakukan untuk bisa melakukan pernikahan beda agama. Ada 4 kan? Untuk yang pertama yaitu menikah menurut agama masing-masing. Menikah menurut agama masing-masing ini dua mempelai ini menikah berdasarkan agamanya masing-masing. Misalnya mempelai yang satu Islam, yang satu Kristen, hari ini menikah di KUA, besoknya pemberkatan di gereja. Kemudian pilih salah satu di antara kedua ini yang mau didaftarkan yang mana. Tapi biasanya yang didaftarkan itu yang pemberkatan yang Kristen, karena itu jauh lebih mudah daripada yang ini nih KUA. Karena kebanyakan KUA itu nggak mau mencatatkan gitu loh kalau semisal pasangannya beda agama. Kalaupun ia menikah, pasti menikahnya nggak di KUA, di menikah siri gitu. Untuk cara yang kedua yaitu menundukkan diri pada salah satu agama. Jadi misal calonnya Islam, satunya Hindu, ya kalian sepakat untuk melakukan proses yang mana. Misal yang mau yang Islam ya udah, berarti nikahnya cuma salah satu di Islam aja. Atau mau yang Hindu, ya sudah nikahnya berdasarkan tradisi Hindu seperti itu. Nah, cuman seperti yang tadi ya,
Kalau di KUA untuk pernikahan beda agama itu sangat sulit, gengs. Terus yang ketiga yaitu meminta penetapan pengadilan atau menikah di catatan sipil. Nah, hal ini bisa terjadi karena adanya jurisprudensi Mahkamah Agung putusan nomor 1400 K/PDT tahun 1986. Jadi putusan Mahkamah Agung ini memperbolehkan catatan sipil melangsungkan pernikahan beda agama. Tapi teman-teman, perlu digarisbawahi bahwa pada putusan ini, putusan Mahkamah Agung ini, lahir karena permintaan seorang perempuan muslim yang akan menikah dengan seorang lelaki Kristen, yang isi putusannya itu berisi bahwa si perempuan sudah tidak menghiraukan lagi status agamanya. Jadi dianggap dia itu tidak menghiraukan status agamanya. Pasti teman-teman sudah tahu sendiri ya. Begitu. Terus yang keempat, ini yang mahal, yaitu menikah di luar negeri. Jadi menikah di luar negeri, pemberkatan di luar negeri, kemudian dapat surat, kita daftarkan di catatan sipil. Jadi teman-teman, 4 cara yang tadi aku sampaikan ke kalian adalah cara-cara menikah beda agama di Indonesia. Nah, menikah ini menikah berdasarkan hukum. Untuk sah atau tidaknya di mata Allah atau di mata Tuhan, itu maksudnya di luar kehendak saya ya teman-teman. Karena perlu kita ketahui bersama, masing-masing agama telah mengatur boleh atau tidak menikah dengan seseorang yang berbeda agamanya. Kalau misal saya muslim, saya tahu bahwa saya tidak boleh menikah dengan seseorang yang berbeda agama dengan saya, maka saya tidak akan melakukannya. Tapi saya tidak akan memaksa teman-teman untuk mengikuti apa yang saya yakini. Apabila merasa melakukan salah satu dari keempat cara tadi membuat hati Anda gelisah, ya nggak usah dilakuin. Tapi kalau ternyata kalian fine-fine aja, ya itu urusan pribadi kalian, seperti itu. Tapi kesimpulan yang bisa saya ambil dari pernikahan beda agama ini adalah baiknya pernikahan beda agama ini tidak dilakukan. Dalam arti cukup untuk dihindari gitu. Karena sangat-sangat rumit dan ya mungkin memang sah secara hukum, diakui di mata hukum. Tapi secara kebahagiaan secara batiniah itu mungkin akan sulit didapatkan karena ya banyak hal yang mempengaruhi. Dan untuk jawaban pertanyaan yang tadi, menikah beda agama boleh nggak sih? Boleh atau tidaknya kembali kepada agama kalian masing-masing. Kalau ditanya bisa atau enggaknya, kembali kepada agama kalian masing-masing dan kembali pada diri kalian masing-masing. Untuk gimana caranya, tadi sudah saya sampaikan. Jadi itu teman-teman tentang pernikahan beda agama. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa mencerahkan, bisa menjadi informasi yang baik buat teman-teman sekalian. Dan gitu aja. Karena kayaknya ini video juga udah banyak banget. Terima kasih. Bye-bye.